Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma fakihna fid din wa alimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wa qala aidan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia sama sedang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Bapak-bapak yang hadir, yang kami hormati, pengurus Masjid Al-Huda, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita yang hadir subuh ini adalah orang-orang pilihan yang masih diberikan Allah taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita istiqamah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subuh ini kita kembali lanjutkan kajian hadis Arba'in Imam An-Nawawi sampai pada hadis yang ke-28. Mana buku tadi berbagi? Hadis ke-28. Itu dia buku. Hadis 28. An Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat, kunyahnya Abu Najih. Biasa dia dipanggil dengan Abu Najih. Nama aslinya Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah. Beliau ini sahabat dari kalangan muhajirin dari Makkah, termasuk yang pertama masuk Islam. Beliau juga termasuk sahabat Ahlus Suffah. Masih ingat Ahlus Suffah itu siapa? Orang yang tak punya rumah di Madinah, tinggalnya di emperan Masjid Nabawi, di belakang. Ada di belakang itu disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang tidak punya rumah. Sahabat Ahlus Suffah yang terkenal itu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Ahlus Suffah, tak punya rumah dia, tinggalnya di masjid. Jadi masjid di zaman Nabi bisa tempat tinggal, tempat tidur. Kalau zaman sekarang asal ada orang tidur, suruh jangan tidur di masjid. Ya,
Dilarang tidur di masjid. Sini ada? Mana? Dilarang tidur tuh di sini, ya kan? Yang ahlus sufa itu tidurnya tuh di bagian belakang. Itu. Beliau ini orang miskin, sahabat, termasuk sahabat yang miskin. Jadi ketika perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Perang Tabuk ini perang yang berat. Masa-masa itu masa yang berat, susah. Perjalanannya pun jauh, 800 km. Nama daerahnya Tabuk. Lawannya orang Romawi. 40.000 pasukan Romawi menuju Madinah. Maka supaya sebelum mereka sampai ke Madinah, Nabi putuskan untuk menyusul dulu, keluar dari kota Madinah. 800 kilo jauhnya. Maka sahabat-sahabat yang miskin, yang tak punya kendaraan, tak punya onta, tak punya kuda, tak punya bekal, termasuk dia ini, Abu Najih, datang menjumpai Nabi, minta disediakan kendaraan, karena dia mau pergi juga. Ya Rasulullah, apakah ada kendaraan untuk kami? Kata Nabi, tak ada, tak bisa Nabi sediakan kendaraan. Jadi sahabat itu kalau berperang, bekalnya masing-masing, kendaraan masing-masing, tidak ada disediakan dari Nabi. Nanti dapat harta rampasan perang barulah dibagi sesuai, yang berkuda sekian, yang jalan kaki sekian. Dan sahabat-sahabat yang miskin ini termasuk Abu Najih, tak bisa dia pergi perang Tabuk bersama Nabi. Maka menangislah dia, karena tak bisa ikut perang Tabuk. Itulah yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang ketika datang kepadamu agar engkau menyediakan kendaraan untuk mereka, lalu engkau berkata, aku tidak mendapatkan kendaraan untuk membawamu. Ini ceritanya dalam Al-Quran tentang orang-orang yang ingin pergi perang Tabuk. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla bajidu ma yunfikun. Mereka pergi dengan bercucuran air mata karena sedih sebab tidak mendapatkan apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang, karena tak bisa berperang. Sedih mereka. Karena nanti sepulang dari Tabuk itu Nabi menghukum sahabat-sahabat yang tidak ikut padahal dia mampu. Tapi yang orang yang memang tak mampu ini tidak dihukum. Itu sahabat Abu Najih, Irbad namanya, Irbad bin Sariyah. Dan di akhir hayatnya beliau tinggal di Homs, Suriah, wafat pada tahun 75 Hijriah. Itu tentang periwayat hadis. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Jadi kata Irbad, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Kita baca dulu hadisnya semua. Rasulullah menasihati kami dengan nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu mawaddi'. Ini seakan-akan merupakan nasihat perpisahan, seperti nasihat orang yang ingin berpisah. Fa'awsina, maka berilah kami nasihat, berilah kami wasiat. Sahabat minta wasiat kepada Nabi. Qala, maka Nabi bersabda, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Dengar dan taatlah kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kamu adalah seorang budak.
fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kamu setelahku maka akan melihat ikhtilaf, perselisihan katsira yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan takutlah kalian kepada perbuatan yang baru. Hindarilah perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dolalah, karena perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, hadisun hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Jadi hadis ini berisi tentang wasiat takwa, taat kepada pemimpin, berpegang teguh kepada sunnah, dan jangan melakukan bid'ah. 4 poin. Hadis ini mengandung banyak ilmu dan juga mengandung mukjizat Nabi, menjadi tanda nubuwah, tanda kenabian. Karena Nabi tadi menyampaikan kejadian yang belum terjadi, yang akan terjadi setelah sepeninggal beliau. Hadis ini juga dikenal dengan hadis Irbad. Ada di kalangan ulama, kalau ada hadis-hadis itu yang menonjol, yang sifatnya penting, dikasih nama oleh ulama itu. Nah, ini hadis Irbad namanya. Asal disebut hadis Irbad, inilah hadisnya. Walaupun Irbad ini banyak meriwayatkan hadis, bukan cuma hadis ini, tapi kalau disebut hadis Irbad, nah berarti hadisnya hadis ini. Kita masuk ke penjelasan hadisnya. Wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Rasulullah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis, mengeluarkan air mata, bercucuran air mata. Mau'izah artinya itu nasihat. Nasihat merupakan salah satu bentuk dari dakwah. Dakwah. Tujuannya untuk mengetuk hati orang supaya orang ini bertakwa, supaya orang ini ingat kepada Allah. Kajian macam ini termasuk mau'izah. Khutbah Jumat termasuk mau'izah. Khutbah Jumat. Isinya apa? Isinya 2 saja. Targhib, targhib pakai ghain, targhib, dan tarhib. Targhib itu motivasi, menyampaikan motivasi. Kalau kalian datang kajian, ini balasannya. Kalau kalian datang ke masjid salat berjamaah dapat 27 derajat, itu motivasi. Yang kedua tarhib, tarhib pakai ha besar, tarhib. Tarhib artinya ancaman. Sampaikan ancaman-ancaman. Orang yang tak datang salat berjamaah, kata Nabi, la yantahiyanna, jangan kalian buat lagi. La uharriqu alaihim buyutahum, atau kalau tidak akan aku bakar rumah kalian. Ini tarhib namanya, ancaman-ancaman. Sampaikan motivasi, sampaikan ancaman. 2 saja isinya mau'izah. Tapi yang lebih banyak isi dari mau'izah itu adalah tarhib, ancaman-ancaman, supaya orang takut kepada Allah. Itu isinya. Dan dalam hadis ini disampaikan bahwa kalau Nabi menyampaikan mau'izah itu bergetar hati sahabat.
tersentuh hati sahabat dan sampai menangis. Nah, itulah nasihat yang paling mantap. Bukan nangis dibuat-buat. Kadang ada juga orang ceramah dibuat-buat nangis supaya jemaah ikut nangis juga. Nah, ini karena jemaahnya segan, orang nangis, terpaksa nangis juga. Nangis itu kalau tersentuh hati karena takut kepada Allah, sehingga menitikkan air mata. Ya. Ngelilang lah. Jadi itu beda Nabi. Kalau Nabi menyampaikan mau'izah, nasihat, sahabat tersentuh hatinya, bergetar hatinya dan bercucuran air mata. Beda dengan ustaz sekarang. Kalau ustaz sekarang menyampaikan mau'izah, tersentuh juga hati jamaah. Saking tersentuhnya sampai bercucuran oli samping, tertidur. Jadi kalau Nabi menyampaikan mau'izah begitu. Bagaimana supaya nasihat itu menyentuh? Yang pertama, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dalam buku ini, memilih tema yang tepat. Yang pertama, tema yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Jadi menyampaikan mau'izah itu bukan sebagai profesi, bukan hanya sekedar dijadikan profesi, tapi dia adalah tugas dakwah. Dakwah bagaimana supaya mengajak orang, bagaimana supaya orang takut dekat kepada Allah. Itu bukan hanya sekedar profesi yang mengharapkan bayaran. Jadi pilih tema yang tepat, yang pas. Kalau dia khutbah Jumat misalnya, kalau sedang Isra Mi'raj, ya temanya Isra Mi'raj. Kalau tentang sedang tahun baru Islam, ya temanya tahun baru Islam. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang jelas, mudah dipahami orang. Yang ketiga, tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Kalau kajian macam ini paling lama 1 jam. Itu pun dah payah orang menahan konsentrasi 1 jam. Banyak yang tertidur itu. Kalau khutbah Jumat paling lama 15 menit, itu dah lama itu 15 menit. Maka kalau saya khutbah itu tak pernah, jarang lah lebih dari 15 menit. Yang paling mantap itu 10 menit, 12 menit, 15 menit sama khutbah keduanya lah. Jangan terlalu lama, bosan lah, ngantuk. Kemudian pilih waktu yang tepat. Memilih waktu yang tepat. Abdullah bin Mas'ud suka memberikan nasihat setiap hari Kamis. Ini setelah Nabi wafat. Lalu ditanya oleh orang kepadanya, "Kenapa kami suka dengan nasihat engkau, wahai Abdullah bin Mas'ud? Kenapa tak tiap hari saja dinasihati kami?" Kata Abdullah bin Mas'ud, "Tak ada halangannya, bisa saja saya nasihati kalian setiap hari, tapi saya takut kalian menjadi bosan." Karena Nabi pun begitu. Nabi tidak setiap hari berjumpa sahabat dikasih nasihat, tidak. Jangan bayangkan Nabi itu setiap berjumpa sahabat dikasih nasihat. Tidak, ada kalanya Nabi tidak memberikan nasihat, kata Abdullah bin Mas'ud, karena takut kami bosan. Itu sedangkan Nabi saja takut sahabatnya bosan. Maka tidak selalu asal berjumpa dikasih nasihat, bosan orang. Nanti begitu jumpa kita, ngelak orang. Allah, ini mau ceramah lagi nih Ustaz begini. Itu. Kemudian sifat yang memberikan nasihat supaya nasihat ini berhasil, yang pertama
dia harus yakin dulu dengan apa yang akan dia katakan, apa yang akan dia sampaikan. Harus yakin dia, harus paham dulu. Karena kalau tak paham nanti berefek kepada cara menyampaikan. Kalau tidak paham masih membaca macam presiden pidato, ada khutbah Jumat gitu, ada membaca karena belum yakin, belum paham dengan apa yang disampaikan. Kalau sudah paham, yakin, nanti cara menyampaikannya itu bisa gaya bicara, nada suara itu beda dia. Nabi kalau berkhutbah, kalau pas tentang hari kiamat itu merah, terlihat merah, marah, terlihat marah, suaranya meninggi, kedua matanya memerah, seolah-olah beliau sedang memberikan komando kepada pasukan yang akan berperang. Begitu Nabi kalau khutbah. Maka kalau khutbah suara harus lantang, jangan loyo. Kalau suara loyo, ya jamaahnya loyo juga, tertidur. Karena ada juga banyak yang datang sholat Jumat itu niatnya memang tidur, niatnya mau tidur. Begitu khatib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah macam mulai start tidur, katanya. Tidur. Begitu khatib selesai, ayo Allah, bangun dia, cepat khutbahnya. Padahal dia yang tidur. Maka harus yakin dengan apa yang disampaikan. Kemudian memiliki hati yang bersih ketika menyampaikan nasihat. Nasihat dari hati, kata orang. Apa yang disampaikan dari hati masuk juga ke dalam hati. Maka Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri pernah duduk di suatu masjid. Ada yang menyampaikan nasihat, ada yang ceramah, duduk beliau mendengarkan, tapi beliau tak masuk dalam hatinya, tak tersentuh dia. Selesai ceramah itu, beliau katakan, wahai fulan, hanya ada dua kemungkinan, hatimu sakit atau hatiku yang sakit. Jadi harus sama-sama bersih hatinya. Yang mendengarkan bersih hatinya, yang menyampaikan pun bersih hatinya. Barulah nasihat itu masuk dia. Nah ini kalau tak masuk nasihat ini jemaahnya, ini mungkin hati ustadznya yang sakit. Dan ucapannya harus selaras dengan perbuatan. Nah ini orang yang menyampaikan mau'izah, nasihat, yang biasa ceramah, harus sesuai ucapan dengan perbuatan. Kalau kita suruh orang sholat berjamaah, kita yang menyampaikan harus sholat berjamaah juga. Kalau kita menyampaikan jaga silaturahmi, maka yang menyampaikan juga harus menjaga silaturahmi. Kalau tidak, tak mau orang mendengarkan. Ada bapak-bapak duduk di kedai lagi ngopi atau lagi main domino, azan orang, disuruhnya orang ke masjid, udah pergi sana sholat masjid. Kau aja masih di sini. Jadi sesuai ucapan dengan perbuatan. Dan masalah mau'izah, nasihat ini bukan hanya tugas ustadz ini, bukan hanya tugas penceramah, tugas semua kita. Nasihat dari orang tua kepada anak sama juga. Kalau kita nasihati anak kita supaya sholat, ya kita harus sholat. Kalau kita suruh anak kita ngaji, ya kita harus juga ikut ngaji. Kita suruh anak kita ke masjid, kita yang ngajak ke masjid, kita dulu ikut juga. Nah itu, jadi bukan hanya tugas ustaz. Nah itu tentang mau'izah, nasihat. Jadi setelah Nabi menyampaikan nasihat tadi, kata sahabat, qala ausina, berikan kami wasiat, berikan kami wasiat ya Rasul. Jadi Nabi setelah menyampaikan nasihat, hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad, setelah subuh Nabi memberi nasihat itu setelah subuh, sama macam ini. Setelah subuh diberi Nabi nasihat.
Sahabat merasa ini seperti nasihat orang yang akan berpisah, karena memang hadis ini kata riwayat keluar setelah haji wada. Setelah haji wada. Haji wada itu bulan Zulhijjah. Selesai Zulhijjah masuk tahun baru Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi wafat. 2 bulan sebelum Nabi wafat. Jadi menurut sahabat ini beda, ini nasihat dari Nabi, seperti orang yang ingin berpisah. Maka mereka minta wasiat. Begitu, beri kami wasiat ya Rasulullah. Nah, jadi setiap muslim itu hendaknya suka diberi nasihat, meminta nasihat dari orang lain. Nah, kita juga hendaknya dekat dengan ulama, dekat dengan orang soleh, dan bukan hanya sekedar dekat, tapi bagaimana supaya ilmunya itu sampai ke kita, nasihat-nasihatnya itu diberikan kepada kita. Nah, jadi bukan cuma sekedar foto, jumpa Ustaz Somad cuma foto, selesai foto tak datang lagi, dah dapat foto tak datang lagi. Bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana supaya ilmunya itu dapat kita, nasihat-nasihatnya itu dapat kita. Jadi kata Nabi, Nabi bersabda, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wasiat terbaik dari guru kepada murid, dari orang tua kepada anak, wasiat yang terbaik itu adalah wasiat takwa. Bertakwalah kepada Allah. Dan ini pun menjadi rukun khutbah. Salah satu rukun khutbah Jumat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum, aku wasiatkan kepada kamu, wa nafsi, dan kepada diriku, bitaqwallah, supaya takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Wasiat takwa ini juga Allah berwasiat kepada para nabi itu supaya takwa juga. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 131, walaqad wasaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, wa iyyakum, dan juga kepada kamu umat Islam. Apa wasiatnya? Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, wasiat takwa ini bisa dalam berbagai bentuk kata, bukan hanya bertakwalah kepada Allah. Bisa kita kepada anak kita, nak, jaga sholat, jangan pernah tinggalkan sholatmu, jangan pernah makan haram, jauhi zina, kerjakan puasa Ramadan. Banyak bentuknya wasiat takwa. Nah, jadi itu wasiat terbaik adalah wasiat takwa. Kemudian lanjut hadis, itu poin pertama, takwa, wasiat takwa. Wasam'i wat ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Dengarkan dan taat meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak hamba sahaya. Ini tentang perintah taat kepada pemimpin. Walaupun yang memimpin kalian itu budak, kata Nabi. Padahal dalam Islam, dalam fikih, tidak boleh seorang budak menjadi pemimpin. Nah, jadi ini untuk menekankan pentingnya. Kalian harus taat dan mendengar pemimpin walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak. Padahal budak itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Nah, ini untuk penekanan pentingnya taat kepada pemimpin. Mendengar dan taat pada pemimpin ini wajib dalam agama, ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Dalam Al-Quran ayatnya, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa ayat 59. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan wa ulil amri minkum, orang-orang yang diangkat menjadi pemimpin di antara kamu, maka taat kepada pemimpin.
Tapi taat kepada pemimpin ini ada batasnya, selama tidak disuruhnya kita maksiat kepada Allah. Taat itu hanya dalam kebaikan saja, tidak boleh taat kalau dia suruh perintahkan kita untuk maksiat kepada Allah. Kata Nabi, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Dengar dan taat adalah kewajiban bagi setiap muslim, meskipun apa yang diperintahkan itu dia suka atau dia benci, yang diperintahkan oleh pemimpin tadi, kecuali kalau dia perintahkan untuk bermaksiat. Fa iza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Kalau dia perintahkan dalam kemaksiatan, maka tak perlu didengar dan tak perlu ditaati. Nanti bulan puasa nih, tiba-tiba keluar perintah dari pemimpin, katakanlah presiden, kita jangan lagi puasa, tidak perlu kita puasa karena puasa ini menghalangi semangat kita dalam bekerja. Itu tak perlu kita turuti, tak perlu kita taati. Atau dilarang memakai hijab bagi paskibraka, kemarin kejadian, tidak perlu ditaati kalau perintah itu perintah untuk bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Khaliq, kepada Allah Ta'ala. Jadi kita taat itu dalam kebaikan saja. Maka pemimpin yang harus kita taati itu, sebelum surah An-Nisa ayat 59 tadi, ayat 58-nya di atasnya apa bunyinya? Disebutkan oleh Allah dua sifat pemimpin itu. Antu addul amanati ila ahliha. Sifat yang pertama, meletakkan amanah pada tempatnya, menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Amanah. Sifat pemimpin itu yang pertama amanah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau dia menetapkan hukum di antara manusia secara adil. Dua sifat pemimpin, amanah, adil. Kalau pemimpinnya amanah dan adil, itu wajib kita taati, harus kita taat. Jadi jangan mentang-mentang pemimpin, ini ada perintah dalam agama Islam supaya taat kepada pemimpin. Pemimpin jadi sewenang-wenang dia, jadi zalim dia, terserah suka hati dia. Jadi pemimpin baca bab tentang pemimpin, tentang kewajiban pemimpin menjadi pemimpin yang amanah dan adil. Orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat yang pertama itu imamul adil, pemimpin yang adil. Tapi kalau dia tidak adil, dia yang pertama mendapatkan siksa, masuk neraka pertama. Maka pemimpin baca bab tentang pemimpin, jangan baca bab tentang rakyat. Kita rakyat baca bab kita tentang taat kepada pemimpin. Jadi baca bagian masing-masing, pahami kewajiban masing-masing. Begitu juga suami istri. Suami baca bab tentang suami, istri baca bab tentang istri. Jangan suami yang dibacanya bab tentang istri. Bagaimana kewajiban seorang istri harusnya, itu saja yang dibaca. Sementara kewajiban dia sebagai suami tak dipedulikannya. Istri pun begitu, yang dibaca bab tentang suami, kewajiban seorang suami kepada istri. Ini tengok nih bang, ini kewajiban abang nih. Kewajiban dia tidak dia pahami. Jadi pahami bagian masing-masing. Pemimpin memahami kewajiban tugasnya, rakyat memahami tugas dan tanggung jawabnya. Jadi barulah ketemu dia, baru berjumpa, cocok. Dan pemimpin juga harus mau menerima nasihat. Tugas kita sebagai rakyat, kalau pemimpin yang melenceng, kita wajib menasehati.
Nah sekarang di tempat kita, negara kita demokrasi, bagaimana kita menasehati pemimpin, apalagi kalau pemimpinnya paling tinggi, presiden. Nah, yang pertama lewat wakil kita dulu, kan ada wakil-wakil, ternyata wakilnya tidur semua, tak bisa kita menyalurkan nasihat kita, barulah turun-turun ke jalan. Itu termasuklah dalam rangka menasehati pemimpin. Jadi tak apa-apa, karena memang begitu kalau di tempat, di negara yang demokrasi memang begitu. Tapi kalau kerajaan, kalau berdemo itu ditangkap, tak boleh. Tapi kalau di negara demokrasi ya begitulah caranya. Karena kalau datang kita sendiri ke sana pasti diusir. Sedangkan rame-rame saya datang diusir, apalagi datang sendiri mau menasihati pemimpin. Nah itu. Jadi takwa kepada Allah, yang pertama tadi takwa kepada Allah, yang kedua taat kepada pemimpin. Dua sifat inilah mestinya seorang muslim itu punya, dua sifat ini. Taat kepada Allah dan mau bernegara, bermasyarakat, siap menjadi warga negara yang baik, menjadi hamba Allah yang baik dan menjadi warga negara yang baik. Itulah seorang muslim sejati. Jadi taat kepada pemimpin ini termasuklah taat mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Taat ketika lampu merah, nah itu termasuk taat kepada pemimpin itu. Yang menerobos. Kita yang punya ayatnya, dalilnya, orang lain yang mengamalkan. Lihat di negara-negara non-muslim, taat mereka semua, aturan-aturan taat. Sementara kita yang punya dalil, punya ayatnya, tak peduli. Jadi setiap muslim yang baik itu taat kepada Allah dan taat kepada pemimpin. Jadi tidak ada konsep, sekarang kan banyak penggiringan opini, asal orangnya taat, rajin ke masjid, apalagi kalau pakai jenggot, nah ini radikal, ini teroris. Tak ada konsep seperti itu dalam Islam. Bukan orang itu kalau dia taat dia radikal, tak mau bernegara, tidak begitu. Itu hanya penggiringan opini saja dari pihak-pihak yang ingin menyudutkan Islam, menjelekkan Islam. Karena dalam sejarah sudah terbukti, orang yang paling pertama membela negara ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Kalangan santri, kalangan ulama, ustadz-ustadz itu yang pertama maju berperang itu. Tak ada yang menggaji mereka. Mereka taat kepada Allah dan juga cinta kepada negara. Jadi tak ada cerita kalau ada orang taat ini calon-calon teroris radikal. Itu hanya orang-orang yang tidak senang dengan orang-orang Islam. Kemudian lanjut hadis, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguh orang-orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, kata Nabi, akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi ini ada hubungannya nanti ini. Taat kepada pemimpin, karena nanti kata Nabi setelah peninggalku banyak terjadi perselisihan di antara kalian. Ternyata penyebabnya adalah karena mereka tidak taat kepada pemimpin. Makanya di awal tadi disuruh perintah taat kepada pemimpin. Terjadi banyak perselisihan. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, kemungkinan di dalam pikiran para sahabat itu tak terbayang mereka kalau akan terjadi perang saudara antar sesama muslim. Tak terbayang itu mereka. Karena waktu itu semua persatuan kuat ketika Nabi masih hidup. Tapi setelah Nabi wafat, naik Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun. Kemudian meninggal Abu Bakar, naik Umar bin Khattab khalifah 10 tahun. Meninggal Umar, naik Utsman. Utsman 6 tahun memerintah aman. Utsman memerintah selama 12 tahun. 6 tahun pertama aman. 6 tahun periode kedua mulailah terjadi banyak orang, terjadi pemberontakan.
mulailah fitnah merajalela waktu itu. Fitnah ini berasal dari orang Yahudi pura-pura masuk Islam, namanya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, orang Yahudi pura-pura masuk Islam, dihasutnya orang-orang di Mesir. Waktu itu Islam sudah menyebar luas, Mesir, Syam, bahkan sampai ke Spanyol. Jadi dihasutnya orang-orang di Mesir. Dia katakan bahwa Utsman ini nepotisme dan korupsi. Karena Utsman yang diangkatnya sebagai gubernur-gubernur, sebagai pejabat-pejabat, rata-rata keluarganya dari Bani Umayyah. Ada Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, rata-rata keluarganya. Padahal bukannya nepotisme, bukan karena kepentingan, karena memang orang ini layak dia di posisi itu, makanya diangkat oleh Utsman. Dan Utsman tidak mungkin korupsi, beliau orang kaya dia, masih banyak hartanya, gajinya saja tidak diambilnya Utsman. Jadi dihasut oleh orang Yahudi Abdullah bin Sabah tadi, sehingga memberontaklah orang-orang Islam, sesama Islam dari Mesir datang ke Madinah, dikepungnya rumah Utsman. Akhirnya Utsman terbunuh. Yang membunuh orang Islam. Itulah mulai terjadi perselisihan, perpecahan. Meninggal Utsman, diangkat Ali sebagai khalifah oleh Abdullah bin Sabah tadi. Ketika Utsman menjadi khalifah, katanya yang pantas menjadi khalifah itu adalah Ali sebetulnya. Jadi orang-orang yang membunuh Utsman tadi, didukungnya Ali menjadi khalifah. Maka keluarga Utsman dikiranya Ali ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman, padahal tidak. Itulah fitnah luar biasa. Naik Ali menjadi khalifah, keluarga Utsman Bani Umayyah tidak mau ikut berbaiat, tak mau mereka melantik Ali, tak mengakui Ali sebagai khalifah. Disitulah terjadi perselisihan. Maka terjadilah perang Jamal. Perang Jamal, Tolha, Zubair, Siti Aisyah melawan pasukan Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, Siti Aisyah istri Nabi, Tolha, Zubair, sahabat dekat Nabi, berperang melawan Ali, sesama sahabat, karena fitnah adu domba. Banyak sahabat yang meninggal. Selesai perang Jamal, Muawiyah yang menjadi gubernur di Syam. Muawiyah ini dari Bani Umayyah, masih keluarga Utsman. Dia tidak terima, tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah sampai orang yang membunuh Utsman ini ditegakkan keadilan, dihukum, dikisos. Itu alasannya, tidak mau. Maka terjadilah peperangan lagi antara Muawiyah dan Ali. Perang Siffin namanya. Perang Siffin terjadinya di tempat bernama Siffin. Ribuan, puluhan ribu sahabat meninggal, sesama Islam. Inilah perang saudara dalam Islam pertama, perang Jamal, perang Siffin, sesama Islam, sahabat Nabi gugur. Inilah yang dimaksud Nabi, perpecahan ini. Akibatnya, sebabnya karena mereka tidak taat kepada pemimpin, tidak percaya lagi kepada pemimpin. Makanya Nabi pesankan, nanti kalian ini harus taat kepada pemimpin, karena sepeninggalku akan terjadi banyak perselisihan, perpecahan. Ini mukjizat Nabi. Nabi tahu apa yang akan terjadi. Salah satu mukjizat tanda kenabian. Dan setelah terjadi perang Siffin tadi, perang Siffin ini sudah mau kalah Muawiyah, muncul Ammar bin As. Ammar bin As ini terkenal lihai dia, siasat. Kata dia, kita ikatkan Al-Quran di ujung tombak, diangkat barisan yang depan itu semua, diikatkannya Al-Quran di ujung tombak, kemudian diangkat, tanda
pertempuran harus dihentikan, kita harus berunding. Padahal dia sudah hampir kalah ini Muawiyah oleh Ali, tapi dia mau berunding. Ini kita selesaikan dengan Al-Quran. Itu yang disebut dengan peristiwa tahkim. Tahkim, bukan takib, tahkim. Maka dalam pasukan Ali ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Disitulah terjadi lagi perpecahan. Yang tidak setuju keluar dia dari barisan Ali. Semula dia mendukung Ali, keluar, namanya Khawarij. Itu yang disebut kelompok Khawarij. Dia ambil dari kata kharaja, keluar dari barisan Ali. Muncul Khawarij. Nanti Khawarij ini berubah, dia menjadi akidahnya berubah, pemikirannya berubah. Kelompok yang tetap mendukung Ali namanya Syiah. Syiah ini pun nanti berubah, bisa jadi agama dia, akidahnya berbeda. Disitulah mulai perpecahan-perpecahan, kelompok-kelompok terjadi. Khawarij, Syiah. Kelompok yang ketiga Murji'ah. Murji'ah orang yang diam, tidak mau berpihak, netral, tidak berpihak kepada Ali, tidak berpihak kepada Muawiyah. Orang Khawarij tadi menurut dia Ali, Muawiyah, Ammar bin As, Abu Musa yang terlibat dalam perundingan itu semuanya kafir, karena mereka menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan hukum Allah. Jadi menurut mereka orang ini kafir. Maka kalau sudah kafir boleh dibunuh. Itu keyakinan mereka. Nanti berkembang terus, yang paling ekstrim selain kelompok mereka kafir. Selain kelompok mereka orang Khawarij, yang lainnya kafir dan boleh dibunuh. Ada enggak sampai sekarang pemikiran macam ini? Ada. Yang meledak bom itu ini pemikirannya, namanya saja berganti-ganti. Pemikirannya awalnya dari sini, mengkafirkan orang lain padahal sesama Islam. Inilah mulainya terjadi perpecahan kelompok-kelompok dalam Islam. Orang Murji'ah menurut mereka orang-orang ini tidak kafir, karena iman itu cukup di hati saja. Ini orang Murji'ah yang netral tadi. Ali tidak kafir, Muawiyah tidak kafir. Setiap orang yang kalau dalam hatinya masih ada kenal dengan Allah, Tuhan, masih percaya dengan Allah, berarti masih beriman. Walaupun dia tak sholat, walaupun dia tak puasa, perbuatan itu tidak penting dilihat, yang penting hati. Ada tak sampai sekarang? Ada. Yang penting hatinya baik. Tak sholat tak apa-apa, yang penting hatinya baik. Ada. Ini cikal bakal. Jadi ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah. Muncul lagi Jabariyah. Jabariyah ini pahamnya kita manusia ini seperti wayang, Allah sebagai dalang. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi semuanya takdir. Apapun yang kita lakukan takdir. Kalau kita mabuk, berarti sudah Allah takdirkan kita mabuk. Kalau kita berzina, sudah Allah takdirkan kita berzina. Saya sebenarnya tidak mau berzina ini, cuma sudah Allah takdirkan. Ini pikirannya orang Jabariyah namanya. Semua takdir. Manusia hanya seperti wayang yang dimainkan. Banyak dianut oleh orang-orang Bani Umayyah, sehingga banyak terjadi perampasan harta orang lain, terjadi pembunuhan, karena menurut mereka ini sudah takdir. Ini Jabariyah. Muncul lagi kelompok berikutnya Qadariyah, lawan dari Jabariyah. Kalau Qadariyah sebaliknya, manusia ini punya kekuatan untuk menentukan, tak ada itu takdir. Qadariyah tak percaya pada takdir. Apapun yang terjadi itu akibat karena manusia sendiri. Kalau berhasil dia karena dia, kalau tak berhasil pun berarti karena dia yang gagal. Tak ada takdir. Qadariyah. Rukun imannya cuma 5. Rukun yang ke-6, takdir percaya pada takdir baik, takdir buruk, tak ada. Qadariyah.
Muncul lagi yang selanjutnya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sudah muncul ketika zaman Bani Umayyah, tapi viralnya zaman Bani Abbasiyah ketika Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasik, tiga masa khalifah. Dijadikan Mu'tazilah sebagai mazhab negara waktu itu. Bayangkan, sampai dijadikan mazhab negara. Salah satu keyakinannya bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk, bukan qadim, tapi makhluk. Disitulah Imam Ahmad bin Hanbal nanti dipenjara dia di masa itu. Karena Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, menolak keyakinan itu, tetap berpegang teguh bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tapi qadim, kekal dia, sama dengan Allah. Karena itu adalah kalamullah. Masuk penjara Imam Ahmad bin Hanbal selama 3 periode masa khalifah itu, karena mempertahankan akidah. Itu Mu'tazilah. Jadi banyak terjadi perpecahan-perpecahan sesuai yang disampaikan Nabi dalam hadis ini tadi. Setelah banyak terjadi perpecahan itu, barulah itu muncul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliaulah yang meluruskan tentang akidah-akidah. Umat ini sudah bingung dia, yang mana yang betul. Ada Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Mu'tazilah. Sudah bingung umat ini. Maka muncullah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari membuatkan ilmu tentang akidah supaya mudah dipelajari. Ini loh akidah yang benar itu ini. Jadi dia bukan membuat akidah yang baru, cuma menyusun secara sistematis. Nah ini kalau akidah kita seperti ini, inilah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian hari disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disusun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Disebut dengan akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Itu yang kita kenal dengan sifat 20. Akidah sifat 20 Imam Abu Hasan Asy'ari lah yang menyusunnya. Lanjut hadis, wa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kalau terjadi perpecahan itu, perselisihan, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Kalau gigit dengan gigi depan masih bisa goyang-goyang, tapi kalau gigi geraham yang gigit kuat dia. Artinya pegang erat-erat, jangan sampai lepas. Sunnah tadi, sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Apa arti sunnah? Sunnah itu artinya secara bahasa jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh. Bisa baik, bisa buruk. Secara bahasa. Tapi secara syar'i, istilah syariat dalam hadis ini yang dimaksud sunnah, semua ajaran petunjuk, ajaran dan petunjuk dari Nabi, itulah sunnah. Kalau menurut ilmu hadis, sunnah itu apapun yang dibuat Nabi, yang diucapkan Nabi, dan yang didiamkan Nabi, ditetapkan Nabi. Fi'li, qauli, takriri, ketetapan Nabi. Itu adalah sunnah menurut ilmu hadis. Menurut ilmu fikih, sunnah itu apa yang disampaikan oleh Nabi, diajarkan Nabi, kalau dikerjakan dia berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu menurut fikih. Jadi tergantung dari sudut pandang mana pengertian sunnah. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini itu adalah ajaran dan petunjuk dari Nabi. Itu yang harus kita pegang teguh. Dan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini sepakat ulama adalah 4 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berapa masanya 4 orang ini? Khilafatun nubuwah salasuna sannata. Khilafah nubuwah itu selama 30 tahun.
hadis Nabi. Tanda mukjizat Nabi juga, tahu Nabi 30 tahun. Dan setelah dihitung, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pas 30 tahun. Summa yu'tillahul mulka au mulkahu may yasha. Kemudian Allah karuniakan kerajaan setelah itu. Setelah Khulafaur Rasyidin berubah menjadi kerajaan. Nah, mulai dari Muawiyah tadi. Pas 30 tahun masanya. Nah, jadi ini adalah hadis ini merupakan salah satu landasan bagi ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita itu, dasar kita itu adalah sunnah Nabi, ajaran dan petunjuk Nabi. Tapi pemahamannya, pengamalannya sesuai dengan pemahaman dan pengamalan salafus soleh, para ulama salaf 300 tahun setelah Nabi. Kita tidak bisa baca hadis, kita pahami sendiri, lalu kita amalkan. Memang dasarnya itu sumbernya dari Nabi, hadis Nabi, Al-Quran. Tapi dalam pengamalan, pemahaman kita mengikuti ulama. Paham maksudnya? Hadisnya dari Nabi, dalilnya dari Al-Quran. Tapi pemahaman dan pengamalannya kita mengikuti ulama. Ulama salaf. Itulah dia Imam Abu Hanifah, mazhab yang paling tua Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Empat-empatnya ini ulama salaf. Imam Hanafi itu wafat 150 Hijriah. Imam Maliki 179 Hijriah. Imam Syafi'i 204 Hijriah. Imam Hambali 248 Hijriah. Semuanya masih dalam 300 tahun. Sebelum 300 tahun meninggalnya. Mereka inilah yang ulama-ulama salaf itu. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu sesuai dengan pemahaman dan pengamalan di antara 4 ulama ini. Sebetulnya bukan hanya 4 ini, imam mazhab itu banyak, tapi yang masih bertahan sampai sekarang itu 4 ini. Nah, jadi tak bisa kita jumpa hadis lalu kita pahami sendiri. Maka istilah kembali kepada Al-Quran dan hadis itu harus ada ditambah dia. Kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman ulama. Nah, berdasarkan pemahaman ulama. Contoh dalam Al-Quran Allah berfirman ini tentang wudhu. Wamsahu biru'usikum, tentang wudhu. Basuhlah dan usaplah kepalamu, artinya, dan usaplah kepalamu. Kalau kita baca sendiri, bagaimana kira-kira kita mengusap kepala itu? Apakah cukup sedikit saja ataukah semua kepala diusap? Nah, ini contohnya nih. Tidak bisa kita baca sendiri lalu kita amalkan sendiri, tapi kita melihat bagaimana pemahaman para ulama dan bagaimana mereka mengamalkan. Disitulah terjadi perbedaan-perbedaan. Menurut mazhab Syafi'i cukup usap sedikit saja kepala sudah cukup. Menurut mazhab yang lain, Maliki harus mengusap semua kepala lalu nyambung ke telinga, karena telinga juga termasuk bagian kepala. Semuanya ada dalilnya masing-masing. Jadi kalau kita mau langsung Al-Quran dan hadis, di sini ada yang tak mau bermazhab. Ini orang yang tak mau bermazhab. Coba tanyakan, baca ayat ini, kira-kira bagaimana kamu mengusap kepala? Nah, siapa yang mau dia ikuti? Nabi, hadis Nabi, ada yang Nabi ketika mengusap kepala sedikit saja, ada yang Nabi mengusap dari depan sampai belakang, ada banyak hadisnya.
Bagaimana kita mau mengamalkan? Maka kita mengikuti ulama. Ikutilah 4 mazhab ini. Begitu maksudnya. Sumbernya memang satu dari Nabi, dari Al-Quran, tapi pengamalannya, pemahamannya kita mengikuti ulama, karena mereka yang paham bahasa Arab, paham bagaimana hadis-hadis yang lain mendukung. Kita orang awam ini tinggal ikut saja sekarang. Mau yang setuju Imam Syafi'i, ikut Imam Syafi'i. Yang setuju Imam Maliki, ikut Imam Maliki. Yang setuju Imam Hanafi, ikut Imam Hanafi. Yang setuju Imam Hambali, ikut Imam Hambali. Kita mudah, tinggal ngikut aja. Tak perlu kita mengkaji ini bagaimana. Solat contohnya. Solat tak pernah ada dalam hadis rukun solat ada 13, tak ada. Itu disusun oleh ulama. Mana yang rukun, mana yang sunnah. Ulama yang menyusun. Kita tinggal pelajari, baca, amalkan. Mudah. Jadi jangan diadu kamu ikut Syafi'i, Imam Syafi'i atau ikut Nabi. Ini bahlul bin goblok ini orang. Mengadu, diadu pula Imam Syafi'i dengan Nabi. Kamu ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi? Kita semua ini ikut Nabi, tapi melalui pemahaman ulama. Ikut bermazhab itu sama dengan bertanya kepada orang yang tahu. Was'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu, orang yang paham, orang berilmu kalau kamu tidak tahu. Sama, kita bertanya. Bermazhab itu sama dengan kita bertanya. Nah, habis waktunya. Kalimat terakhir. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Kenapa tadi kita jelaskan kelompok-kelompok tadi? Karena itulah yang termasuk yang bid'ah itu kelompok-kelompok tadi, itulah yang bid'ah itu. Bid'ah itu pada masalah pokok, pada masalah usul, bukan pada masalah furu' cabang. Bukan masalah cabang dalam ibadah, tapi masalah prinsip dasar. Kalau sudah tidak sesuai prinsip dasar dengan prinsip dasar syariat Islam, itulah yang bid'ah. Menambah rukun solat, menambah jumlah rakaat solat, atau mengurangi. Nah, itu yang bid'ah itu pada masalah pokok. Adapun dalam masalah cabang, beda angkat tangan, telinga dengan bahu, bismillah sir atau jahar, itu masalah cabang. Yang contoh tadi mengusap kepala tadi, itu masalah cabang. Tidak ada ulama itu yang tidak sepakat bahwa syarat sah solat itu wudhu. Tidak ada. Semua sepakat. Yang menjadi perdebatan itu apakah mengusap kepala itu sebagian atau semua itu. Jadi yang dimaksud bid'ah di sini adalah pada masalah usul pokok, bukan masalah furu'iyah. Dan kesimpulan tentang bid'ah dulu pada hadis yang kelima sudah dijelaskan juga tentang bid'ah. Kesimpulannya, selama masih ada dalil sesuai syariat, tidak melanggar syariat, maka dia termasuk bid'ah yang baik. Karena arti asal kata bid'ah itu sesuatu yang baru. Semua yang baru yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Maka dia ada yang baik, ada yang buruk. Semua yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Mobil, motor bid'ah, mikrofon bid'ah. Tapi dia ada yang baik, ada yang tidak baik. Selama masih ada dalil yang memayungi, entah itu dalil umum atau dalil khusus, dia tidaklah bid'ah. Mungkin itu saja karena waktu sudah habis, tak bisa dijelaskan panjang lebar tentang ini. Jadi pokoknya yang kita pegang, selama masih ada dalilnya, tidak melanggar syariat, dia tidak bid'ah. Paham? Ada yang mau nanya? Kalau tak ada, sarapan kita lagi. Ini karena udah paham atau karena udah lapar? Tidak tahu nih.
Mudah-mudahan karena sudah paham. Ada SK majelis kita sudah jadi. Nah, ini kemarin dibuat SK di desa Bejaklubi, kemudian dinaikkan ke kecamatan. Ini SK-nya. Jadi sudah sah ini. Nah, majelis kita sudah sah. Majelis Fastabiqul Khairat. Nanti tinggal kita menyusun program-program. Ya. Kita menyusun program-program apa yang mau dibuat. Rencana kami program pertama nanti ada pelatihan khotib. Mau kita buat, tapi tidak bisa sekarang, belum bisa karena mepet. Sebentar lagi mau puasa. Setelah puasa, setelah lebaran baru bisa dieksekusi. Bulan 4. Jadi nanti kita kumpulkan dari muawanah berapa orang utusan anak-anak sekolah yang mau belajar dari Istiqomah, dari Pasar Minggu, dari Al-Huda. Nanti kita kumpulkan, kita buat pelatihan khatib. Kalau sudah jadi nanti dia dipakai di masjidnya masing-masing. Dan tidak dikasih jadwal. Supaya ada generasi penerus, supaya tidak susah lagi nyari khatib kemana-mana. Insyaallah mudah doakan berjalan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.